Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 5 yang masih tetap bersemangat belajar di masa pandemi, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tema 6 yang berjudul Panas dan Perpindahannya. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Subtema 1 kita berjudul Suhu dan Kalor. Manusia dan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Lingkungan hidup terdiri dari benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Benda mati yaitu jenis tanah, suhu, curah hujan dapat mempengaruhi makhluk hidup. Benda mati tersebut mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Dan tentu saja, makhluk hidup pun mempengaruhi benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya akan terasa sejuk udaranya. Nah, kita lihat gambar ini. Pasti kalian tahu dong, ini adalah gambar dari beberapa petani sedang bekerja di sawah. Di sini ada makhluk hidup, seperti manusia, tanaman padi, rumput, dan apalagi hayo. Nah, kalau benda matinya apa? Coba kalian pikirkan. Pada intinya, di gambar ini kita bisa tahu bahwa ada hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Hubungan atau interaksi manusia dengan alam. Pertama, interaksi manusia dengan alam saat manusia menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Karena kita tahu, padi hanya dapat tumbuh subur dengan banyaknya air yang dikandung tanah. Contoh lain, nelayan berlayar menyesuaikan kondisi cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh banyak tangkapan ikan. Kedua, interaksi manusia dengan alam saat manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, petani menanggulangi masalah kemarau panjang dengan pembuatan hujan buatan. Berikutnya adalah contoh bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Gambar di bawah ini atau gambar-gambar ini adalah contoh dari bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Kita lihat gambar pertama adalah hubungan masyarakat dengan alam
dilihat dari para pekerja yang sedang memanen teh pada pagi hari dan malam hari. Lalu di gambar kedua, kita tahu Bayu sedang berjalan di pagi hari untuk menghirup udara yang segar sebelum terkena polusi. Di gambar ketiga, kalian lihat apa? Betul, di situ ada interaksi antara petani dengan alam, yaitu petani menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan padinya. Gambar keempat, siswa-siswa sedang melakukan penghijauan di daerah gunung berapi. Sampai sini, kalian tahu ya bahwa ada hubungan atau interaksi antara masyarakat dengan alam. Manusia tidak bisa hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Dari alam, manusia telah memperoleh banyak manfaat. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan alam berupa kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Oleh karena itu, manusia harus selalu menjaga lingkungan alamnya. Berikut adalah contoh interaksi manusia dengan alam yang berakibat tidak baik, yaitu membuang sampah di sungai, menebang pohon di tanah landai, dan membakar hutan. Jika bentuk interaksi itu atau kegiatan itu terus dilakukan oleh manusia, pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri, seperti terjadinya bencana alam. Subtema 2 berjudul Perpindahan kalor di sekitar kita. Contoh kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan bertujuan untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya. Kegiatan budaya bisa kalian baca di artikel di buku siswa tema 6 halaman 91-93 yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Ada juga di artikel yang berjudul Festival Manee, Tradisi Nelayan di Pantai Malo, yang ada di halaman 96 dan 97. Sedangkan kegiatan ekonominya bisa kalian baca di artikel di buku siswa tema 6 halaman 106 sampai dengan 107 yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia. Lalu artikel berjudul Kegiatan Pelelangan Ikan ada di halaman 109 dan 110. Bu Guru harap kalian tidak punya sedikit pun rasa malas untuk membaca artikel-artikel tersebut, agar kita tahu bahwa ada interaksi manusia dengan lingkungan yang bertujuan untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Subtema 3 berjudul Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan. Selanjutnya adalah peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan dalam bentuk tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-menurun, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang telah meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam
menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi oleh pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Contohnya adalah Desa Adat Bena di Nusa Tenggara Timur, seperti yang terlihat di gambar ini. Ada Desa Adat Wai Rebo di Nusa Tenggara Timur. Dan ada juga Desa Adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa Adat Trunyan di Bali. Setelah kalian melihat beberapa gambar dari desa adat yang ada di Indonesia, kita bisa tahu ya bahwa ada interaksi yang baik antara masyarakat adat dengan lingkungannya. Lingkungannya terlihat asri, aman, tentram. Nah, mereka juga melestarikan budaya-budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya. Itulah yang disebut keunikan suatu daerah dan masyarakatnya. Keunikan tersebut menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, Ibu harap kamu membaca artikel di buku siswa tema 6 halaman 160 sampai dengan 161 yang berjudul Perajin Batik Osing. Kesimpulan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tema 6 kita adalah ada berbagai interaksi atau hubungan yang dilakukan manusia dengan lingkungan alam. Dari berbagai interaksi tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia telah memperoleh banyak sekali keuntungan dari adanya interaksi tersebut, yaitu menjadikan manusia memiliki kehidupan yang berbudaya dan memperoleh kesejahteraan. Sampai di sini ya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kita di tema 6. Video yang Bu Guru buat masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, jangan lupa kalian tetap dan bersemangat untuk membaca artikel-artikel yang tadi Ibu rekomendasikan di dalam buku tema 6 untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Selamat belajar.